Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifan Maulana dengan NIM 22122377. Saya di sini membuat video presentasi yaitu berupa progres saya sejauh mana saya sudah melakukan eh, proyek saya di mata kuliah Proyek Inovasi Digital Business atau disingkat dengan PIDB. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan terlebih dahulu topik apa yang saya ambil, sejauh mana naskah saya sudah selesai. Nah, jadi saya sudah membuat video presentasinya, yaitu yang pertama, topik yang saya angkat yaitu mengenai dengan sistem rekomendasi. Ya, seperti yang kita ketahui, sistem rekomendasi adalah sebuah sistem yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada user atau pengguna yang melakukan interaksi dengan sebuah website atau mobile. Contohnya seperti yang ketika kita buka Shopee misal, aplikasi Shopee ketika kita mengklik sebuah aplikasi, mengklik sebuah produk, baik itu berupa laptop atau handphone, nanti akan di bawahnya itu, di bagian detail produknya, di bawahnya akan diberikan aplikasi yang serupa. Mungkin itu ada tulisannya, mungkin ini rekomendasinya atau rekomendasi produk gitu. Nanti di situ ada terdapat beberapa produk yang direkomendasikan. Seperti itulah sistem rekomendasi. Nah, kemudian di sini nanti saya akan mengangkat topik sistem rekomendasi dengan menggunakan metode content based filtering atau bisa disebut dengan content based. Biasanya sistem rekomendasi itu ada tiga pembagiannya. Metodenya pertama content based filtering, yang kedua collaborative based atau filtering, yang ketiga hybrid. Nah, saya menggunakan metode content based filtering. Nah, objeknya itu adalah wisata. Wisata yang terdapat di Provinsi Aceh. Nah, judulnya itu yaitu sistem rekomendasi destinasi tempat wisata Provinsi Aceh menggunakan metode content based filtering. Nah, di sini di mata kuliah PIDB ini dengan dosen pengampunya Pak Arif Nur Rahman, saya mengambil jalur jurnal. Kemudian mungkin ini lanjutan topik yang pada mata kuliah sistem rekomendasi sebelumnya. Nah, yaitu tentang sistem rekomendasi tempat wisata Provinsi Aceh menggunakan metode content based filtering. Nah, saya bahas dulu terkait dengan latar belakang. Nah, latar belakang yang pertama fakta. Faktanya itu banyak wisatawan yang mengunjungi destinasi tempat wisata Provinsi Aceh itu masih bingung. Nah, mengapa demikian? Karena destinasi tempat wisata di Provinsi Aceh itu merupakan salah satu tempat wisata yang sangat banyak, bisa dibilang banyak juga destinasi tempat wisatanya, bisa berupa kayak Masjid Baitur Rahman, Museum Aceh, Rumah Adat Aceh, dan lain sebagainya. Nah, menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, saya mendapatkan di tahun 2023 itu 18.000 lebih yang berkunjung yang menjadi wisatawan di Provinsi Aceh. Nah, itu tahun 2023. Nah, tahun selanjutnya wisatawan yang mengunjungi di tempat destinasi tempat wisata Aceh itu meningkat menjadi 20.000 sekian atau bisa disebut 20.640 orang wisatawan yang mengunjungi destinasi tempat wisata yang di Provinsi Aceh. Nah, destinasi tempat wisata bisa berupa Masjid Baitur Rahman, Pantai Ulele, kemudian eh, air dingin, pantai, kemudian museum, rumah adat, dan lain sebagainya. Itu terkait faktanya ya. Nah, objek yang saya pilih ini sudah beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa penelitian sebelumnya itu sudah membahas topik tentang tempat wisata Aceh. Namun,
Setelah saya mencari referensi penelitian sebelumnya itu, terdapat beberapa. Yang pertama, sistem rekomendasi juga, dia objeknya tempat wisata juga, di Provinsi Aceh juga. Nah, tapi dia menggunakan metode collaborative base. Nah, tapi dia hanya mencoba di Google Colab aja, tanpa diimplementasikan di website. Nah, yang kedua, ada juga sistem penunjang keputusan, yaitu objeknya itu tempat wisata Aceh juga. Namun di sini saya mengangkat tentang sistem rekomendasi, bukan sistem penunjang keputusan. Nah, kemudian ada penelitian sebelumnya juga, tapi itu membahas terkait dengan eh, pengembangan sistem informasi. Nah, selain itu saya belum menemukan penelitian yang sudah menggunakan metode content based. Nah, sebenarnya sistem rekomendasi yang penelitian sebelumnya itu terkait dengan sistem rekomendasi menggunakan metode collaborative based itu metode yang cukup baik juga, namun dia itu nanti akan mengambil eh, preferensi pengguna. Nah, dia nanti akan mencari kemiripan berdasarkan riwayat atau preferensi wisatawan yang telah dikunjungi tempat wisatanya. Tapi sedangkan konten base ini dia hanya mengukur kemiripan konten. Kemiripan konten antara destinasi tempat wisata A dengan destinasi tempat wisata yang lainnya. Nah, di situ tanpa harus mengetahui user mana yang menggunakannya, tanpa harus mengetahui juga eh, sistem usernya siapa, dan tanpa harus ada preferensi pengguna. Nah, tapi jadi tidak butuh preferensi pengguna, tapi dia bisa memberikan rekomendasinya. Dengan kita harus mengklik sebuah objek wisata, nanti akan muncul wisatawan yang lainnya. Nah, begitulah sistem rekomendasi content based. Nah, tapi kalau sistem rekomendasi kolaboratif base itu dia harus mengetahui preferensi pengguna dulu, yaitu riwayat pengguna dulu. Nah, kemudian seperti yang di YouTube tuh, namun YouTube bukan mengimplementasikan uh, kolaboratif based aja, tapi banyak metode-metode yang lain yang digabungkan. Nah, kemudian ya tadi ada penelitian sebelumnya juga membahas tentang sistem penunjang keputusan, namun dia hanya mengambil keputusan tapi tidak uh, memberikan rekomendasi destinasi tempat yang lain gitu. Nah, namun di masalah yang di sini tuh banyak wisatawan yang masih bingung menentukan destinasi mana yang akan dikunjungi. Opsi pertama apa, opsi kedua apa, dan opsi seterusnya. Nah, solusinya saya membuat sebuah sistem rekomendasi dengan menggunakan metode content based di mana nanti akan eh, memberikan rekomendasi kepada wisatawan baru ataupun yang sudah lama dengan kemiripan wisatawan berdasarkan judul dan deskripsi si wisatanya. Nanti ketika wisatawan ingin melihat sebuah destinasi secara detail, nanti di bawahnya itu akan diberikan rekomendasi dengan cara melihat kemiripan isi dari wisatawannya itu. Mungkin kalau dia mengklik sebuah destinasi tempat wisata laut, nanti akan diberikan rekomendasi laut yang lain, destinasi tempat wisata yang lain, gitu. Kemudian begitu juga ketika dia ngeklik wisatawan apa destinasi tempat wisata air terjun, nanti akan diberikan rekomendasi air terjunnya hampir mirip, tapi kemiripannya itu dihitung dari eh, kemiripan judul atau nama destinasi tempat wisata dengan deskripsi destinasi tempat wisata, begitu. Makanya di sini kalau konten base itu tanpa harus menggunakan preferensi pengguna, tanpa harus ada user ID. Tapi kalau collaborative base itu harus menggunakan user ID. Begitu. Menurut saya lihat juga belum pernah penelitian sebelumnya menggunakan metode content base ini dengan menggunakan objek tempat wisata destinasi tempat wisata Aceh. Begitu. Kemudian di bagian metodologi penelitian ini secara kasarannya itu ada 6.
Nah, yang pertama mendapatkan datasetnya, content based filtering, pre-processing, consistency, implementasi aplikasi, dan evaluasi hasil rekomendasi. Nah, yang pertama mendapatkan dataset. Nah, saya sudah mencoba cari di sumber manapun, datasetnya itu susah ditemukan. Maka daripada itu, cara mendapatkan dataset itu yang pertama, saya scraping destinasi yang terdapat di dalam Google Maps yang di Aceh. Kemudian yang kedua, nah saya membutuhkan deskripsi dari destinasi tempat wisata. Saya sudah mencoba juga mencari di Google, di internet, tapi belum dapat. Maka solusinya itu saya menggunakan GPT untuk mendeskripsikan destinasi tempat wisata yang dari penelitian saya ini. Jadi itu deskripsinya itu dibuat sama GPT. Kemudian saya scraping lagi. Nah, saya pendapatan dataset ini dengan menggunakan scraping, yaitu dengan menggunakan tools yang ada di Google Chrome, yaitu ada extension yang menggunakan yang terdapat di Google Chrome. Kemudian content based filtering. Nah, content based filtering ini sebuah metode yang terdapat di sistem rekomendasi di mana flow kerjanya itu yang pertama ada sebuah item, ada user, dia membuka sebuah item, melihat. Nah, kemudian sistem ini akan melihat dari banyaknya data, melihatlah kemiripan item, similar produk. Jadi, melihatlah produk yang mirip dengan produk yang dilihat sama user ini, maka nanti akan mendapatkan rekomendasi untuk si user yang memang melihat itu. Jadi, pertama user melihat sebuah produk, kemudian nanti sistem akan mencari rekomendasi dengan cara melihat kemiripan dari kontennya, dari deskripsinya, bisa dari judulnya, begitu. Nanti ketika sudah ada, nanti akan dikembalikan ke user dengan memberikan rekomendasi produknya. Kalau tadi topiknya saya itu objeknya saya tentang wisatawan, ketika wisatawan mengklik sebuah destinasi tempat wisata, nanti sistem akan mencari destinasi tempat yang mirip dengan berdasarkan melihat kemiripan judul, kemiripan deskripsi, nanti sehingga mendapatkan rekomendasi dan dilihat oleh si wisatawan. Begitu. Kemudian ada tahapan pre-processing. Nah, tahapan pre-processing ini yaitu tahapan yang dimana biasanya kan terjadi ketika kita mendapatkan dataset, belum tentu dataset itu akurat, belum tentu dataset itu benar-benar bersih dari mungkin dari simbol-simbol dan lain sebagainya. Makanya perlulah dilakukan pre-processing. Mungkin nanti di dataset itu terdapat data yang kosong, data yang ada yang kosong. Nah, itu tujuannya pre-processing. Nah, tahapan pre-processing ini, nah, ketika saya sudah mendapatkan dataset itu, saya mempreprosesing dataset tersebut dengan 6 tahapan. Yang pertama, case folding. Case folding itu ketika terdapat di dalam dataset itu banyak huruf kapital, nanti akan diubah menjadi huruf kecil semuanya. Tujuannya karena sistem nanti tidak bisa membedakan yang mana uh, huruf kapital, yang mana huruf kecil. Untuk mensamakan persepsi sistem tadi, maka dikecilkanlah semuanya biar unsur kemiripannya itu lebih akurat gitu, lebih relevan gitu. Ketika scaffolding ini yaitu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, kemudian dilanjutkan dengan punctual remove. Ini yaitu ketika terdapat di dataset itu tanda baca, titik koma itu akan dihapus. Kemudian diubah menjadi tokenisasi kalimat dengan tujuan agar nanti akan dipisah dari satu kalimat jadi per kata. Tujuannya biar diketahui mana kata yang sama. Kemudian ketika sudah ada kata, kemudian masuk ke eliminasi kata. Ketika ada kata yang sama maka akan dijadikan satu. Nah, misal nih ada eh, ada misal bersama-sama jadi sama aja gitu atau bersama aja. Jadi itu ketika ada kata yang sama bermakna sama nanti akan dijadikan satu saja gitu. Kemudian ke tahap filtering yaitu di situ akan mengubah
kata stop work, seperti kata-kata yang dan, dari, ini, itu akan dihapus oleh tahapan filtering ini. Kemudian terakhir ada stemming. Stemming itu mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Misal membaca menjadi baca, kemudian melihat dilihat, seperti lagi menyembunyi menjadi sembunyi, gitu, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke Cousins Similarity. Nah, Cousins Similarity ini merupakan sebuah algoritma perhitungan kemiripan konten tadi. Ketika proses sistemnya itu melihat kok bisa diketahui, kok bisa diberikan rekomendasi, ya gara-gara algoritma inilah yang nanti proses perhitungan di belakang layarnya itu menggunakan Cousins Similarity, yaitu yang pertama rumusnya itu SIM XY sama dengan N X Y akar N X Y. Nah, di sini tuh logiknya itu mencari unsur kemiripan dari destinasi tempat wisata X dan destinasi tempat wisata Y, di mana mencari kemiripannya itu yaitu yang pertama perhitungannya itu banyaknya kata yang sama di antara destinasi tempat wisata X dan destinasi tempat wisata Y. Contohnya, pantai Ulele adalah pantai yang sangat luar biasa, yang dimana pengunjungnya banyak. Kemudian ada juga satu lagi pantai Putih adalah pantai eh, yang luar biasa, tapi pengunjungannya tidak terlalu ramai seperti pantai Ulele. Nah, itu nanti sistem akan mencari kata-kata yang sama. Nah, nanti mencari berapa kata yang sama di deskripsi atau dan di judul dari destinasi tempat wisata X, kemudian dicari juga kesamaan kata dengan Y, nanti berapa banyak kata yang sama, nanti akan dikalikan. Nah, ketika sudah dikalikan, nah nanti baru dibagi dengan akar banyaknya kata yang terdapat di destinasi tempat wisata X dan banyaknya data yang terdapat di destinasi tempat wisata Y. Begitu. Atau kalau di sini itu banyak kata yang sama di antara objek X dan Y, kemudian banyak kata yang terdapat di objek Y, banyak data yang terdapat di objek X dan Y. Nah, di sini ada banyaknya kata yang terdapat di objek X, and Y itu banyak kata yang terdapat di objek Y. Nanti dikalikan dan terakhir baru diakarkan. Begitu. Kemudian implementasi aplikasi saya menggunakan MySQL database, menggunakan bahasa pemrograman, dan bahasa pemrogramannya itu PHP dan menggunakan framework CI Coordinator. Nah, kemudian evaluasi hasil rekomendasi. Nah, di sini tuh hasil pembahasan dari hasil dataset ya, yang dimana tuh perbandingan antara nanti dataset yang telah saya ambil. Di sini tuh contoh dataset yang telah saya dapatkan. Misal Pantai Ujung Karang, Pantai Ujung Bate, Ketembe Adventure, Trekking Rafting Aceh. Nah, ini merupakan dataset yang saya dapatkan. Nah, ini perbedaan antara sebelum dilakukan preprocessing dan sesudah dilakukan preprocessing. Nah, ini sebelum dilakukan preprocessing kita bisa lihat di sini ada Pantai Ujung Karang. Nah, di situ kita bisa lihat di situ terdapat huruf kapital, ada tanda baca, ada tanda apa lagi? Tanda baca, kata-kata yang stop work itu seperti apa? Dan ini itu, kemudian kata-kata yang berimbuhan. Nah, ini sitting area pantai ujung karang adalah akan dihapus ketika sudah melakukan proses ini. Huruf kapitalnya sudah hilang ketika sudah dilakukan processing. Gimana teman-teman tuh yang sebelum processing Pantai Ujung Karang adalah destinasi wisata alam yang terletak di Aceh. Nah, kalau di sini Pantai Ujung Karang adalahnya hilang. Destinasi wisata alam tadi ada yangnya dihilang juga, terletak itu berimbuhan menjadi letak Aceh. Nah, dan kata titiknya pun sudah dihapus, titik komanya sudah dihapus juga. Tadi ada huruf kapital, tanda titik, tanda baca, kemudian ada
eh, kata-kata yang berilmuhan, kemudian ada filtering juga, sudah di preprocessing. Jadi perbedaan seperti itu. Ini sebelumnya dan ini sesudahnya. Begitu. Sesudah melakukan preprocessing. Kemudian pengujian content based filtering. Nah, pada pengujian ini saya akan membuka project atau aplikasi saya yang progresnya sejauh mana sudah ada. Namun sebenarnya ini saya sudah mengimplementasikan pada aplikasi saya itu terkait dengan content based filtering. Nah, saya ingin menambahkan gimana cara sistem rekomendasi saya ini akan diberikan rekomendasi berdasarkan kedekatan jarak ketika user atau wisatawan A itu berada di Aceh Selatan, maka nanti akan diberikan rekomendasi wisatawan yang berada di Aceh Selatan gitu. Namun nanti ketika diklik sebuah wisatawan yang ada di Aceh Selatan itu, nanti akan diberikan rekomendasi wisata yang lainnya yang terdapat di Aceh Selatan gitu. Namun di sini belum menghitung antara kedekatan jarak user sama tempat wisata, tapi sudah mengimplementasikan eh, dari unsur kemiripannya saja. Begitu. Ini kita coba. Nah, kita coba sini aja. Localhost. Localhost tempat wisata Aceh. Oh, bukan, maaf. Localhost sistem rekomendasi Aceh. Wah, kok nggak ada ya? Kita cek dulu filenya ya. Di bagian local disk C, kemudian Laragon, kemudian di sini ini namanya. Saya rename aja, saya copy. Kemudian tunggu sebentar. Kita copy dulu. Nah, ini sistem rekomendasinya, tapi di sini saya belum menambahkan gambar-gambar destinasi tempat wisatanya. Nah, di sini terdapat banyak destinasi tempat wisata Aceh, namun ini hanya menerapkan content based filtering dengan Gaussian similarity. Nanti ketika diklik ini Pantai Ujung Karang, nanti akan diberikan rekomendasi tempat wisata lainnya yang hampir mirip. Nah, ini unsur kemiripannya 1,4, 1, 0,97, 0,93. Jadi itu dia akan memberikan rekomendasi yang paling dekat dengan suatu destinasi yang ingin dikunjungi. Begitu. Nah, di sini cuma menerapkan algoritma accessibility aja, tapi belum menerapkan antar jarak. Nah, itu lagi saya coba juga, tapi namun masih gagal. Ini saya udah coba cari Langitut dan Langitutnya, tapi saya udah coba codingan, tapi gagal. Jadi saya masih mencoba gimana agar rekomendasi itu berhasil. Copy. Nah, ini sudah menerapkan ketika saya klik Pantai Ujung Karang, namun rekomendasinya masih sama. Nah, berarti ini ada yang salah, masih ada yang salah. Karena semuanya masih sama nih, ada Pantai Lanco, kemudian Pantai Lange, Lok Kubu, di sini ada Lanco, Pantai Legu, Pantai Lok Kubu masih sama. Nah, cuman itu masih saya cari gimana kesalahannya. Jadi itu masih saya coba cari dulu kesalahannya di mana. Namun progres saya itu masih ketika user atau wisatawan klik Pantai Ujung Karang, nanti akan diberikan rekomendasi destinasi tempat wisata
lainnya yang hampir mirip dengan deskripsi dan judulnya. Begitu. Jadi, progres saya itu sudah menerapkan algoritma consistency, sistem rekomendasi juga, namun kurangnya itu perhitungan jarak wisatawan dengan wisata yang direkomendasikan. Nah, itu belum saya implementasi serta belum saya tambahkan gambar-gambar destinasi tempat wisata. Begitu progresnya. Diklik selengkapnya nanti akan diberikan rekomendasi. Ini unsur kemiripannya. Kemudian kembali ke home juga bisa. Klik ini, ketika ini diklik cuma begitu demo program yang bisa saya berikan. Nah, ini ada terdapat ratusan ya, 121 data nih. Tuh. Kemudian lanjut ke next PPT. Oh ya, naskah ya. Naskah saya itu, naskah saya sudah sejauh mana? Kita coba buka dulu. Hmm, kuliah, kuliah. Mana kuliah? Kuliah sertifikat. Nah, kan. Nah, ini naskahnya sudah jadi. Namun kurangnya itu belum saya modifikasi, belum saya tambahin longitude dan longitude ini sudah jadi semua, abstrak sudah semua, sampai kesimpulan, sampai saran sudah semuanya. Namun kurangnya itu belum saya nambahin jarak apa namanya longitude dan latitude-nya dan menambahkan informasi terkait dengan ketika nggak menggunakan longitude gimana perbedaan antara hanya menggunakan algoritma consistency dengan menggabungkan kedekatan jarak sama algoritma consistency begitu. Ini sudah jadi semuanya, tinggal dimodifikasi jurnal sedikit gitu. Ini dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, mendapatkan dataset, content based filtering, preprocessing, kemudian stemming, kemudian apa lagi? Eh, apa? Preprocessingnya menggunakan Python, kemudian ini script Python-nya semua, kemudian di sini ada Cousin Promos-nya, kemudian ada implementasi aplikasi, kemudian di sini di sini tuh ada evaluasi rekomendasinya juga, hasil dari pembahasan, hasil datasetnya, hasil preprocessing, kemudian pengujian content based filtering, ini pengujiannya, kemudian ini implementasinya dan yang akan direkomendasikan, kemudian kesimpulannya. Jadi sudah jadi papernya, namun kurangnya hanya menambahkan longitude dan latitude-nya. Begitu. Nah, dan saya sudah coba semua data sudah ada. Nah, mungkin kemarin tuh saya agak lama mengerjainnya itu dikarenakan data saya itu hilang semua. Jadi itu saya udah ngerjain semuanya, namun hilang karena laptop saya kemarin itu XMPP-nya error. Maka dari itu nggak saya backup, jadinya saya harus ngerjain ulang, melakukan hal yang sama berulang kali. Jadinya agak lama sehingga belum terselesaikan lah uh, proses perhitungan kedekatan jarak lokasi. Begitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika kurang saya mohon maaf. Ini saya sudah nambahin juga latitude itu tinggal nambahin foto. Begitu cukup sekian dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Oh ya terakhir kesimpulan lupa ya. Kesimpulan. Nah, sistem rekomendasi destinasi tempat wisata Provinsi Aceh akan memberikan manfaat secara langsung pada wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi tempat wisata Provinsi Aceh. Ketika wisatawan membuka suatu detail destinasi tempat wisata, maka akan diberikan rekomendasi destinasi tempat wisata lainnya yang memiliki unsur similarity berdasarkan deskripsi wisata serta diberikan berdasarkan skor tertinggi yang didapatkan. Begitu. Nah, namun sebenarnya saya ingin menyelesaikan semuanya, namun karena deadline dari UTS-nya itu hampir uh, selesai, takutnya nanti web down saya tidak dapat mengumpuli UTS, maka daripada itu saya mengumpulkan progres saya saja. Begitu. Jadi progres saya sudah sejauh ini, tinggal menambahkan foto, kemudian perhitungan kedekatan jarak lokasi. Begitu.
Mungkin tinggal 2 poin ini lagi, sisanya nanti akan selesai untuk progres setelah UTS nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.